Oke teman, kali ini gue bakalan membandingkan siklus di tahun 2023 dengan apa yang terjadi di tahun 2017 ya. Jadi rata-rata banyak orang yang membicarakan mengenai siklus 4 tahun untuk Bitcoin ya. Setiap 4 tahun biasanya dia memulai new bull run ya, bull run baru menuju ke new all time high yang baru ya. Dan saat ini kira-kira kita lagi ada di posisi yang mana nih, dan apa yang kita expect in the short term maupun in the mid term maupun in the long term untuk Bitcoin. Jadi untuk short term-nya sendiri biasanya gue akan update ini setiap hari ya melalui grup VIP. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di signal-signal sebelumnya aja, bahkan sebelum Bitcoin menuju ke level 29 teman ya, ketika Bitcoin masih ada di level 30 sekian. Nah, kurang lebih di sini gue juga ada update ya, ketika Bitcoin dump ke level 30, kita expect ke level 29.000 atau retest Fibo 0,382. Ini udah update dari tanggal 16 Juli dan tiap hari gue ada ngasih update-update ya, outlook seperti ini. Kalian bisa join grup ini gratis juga ya. Jadi syaratnya gampang banget. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi. BingX adalah salah satu exchange yang gue rekomen juga karena dia sering ngasih kita bonus trading, teman. Jadi kalau misalkan semakin sering kita trading di sini ya, ini trade futures and rich akumulatif volume lebih dari 200.000 USDT. Ini kita akan mendapatkan bonus-bonus teman-teman ya. Contohnya ini kita akan mendapatkan 100 USDT. Jadi untuk mencapai bonus seperti ini tuh gampang banget ya. Kalau misalnya leverage semakin tinggi, ya bonus yang kita terima akan semakin besar juga ya. Karena total trading volume kita otomatis akan semakin bertambah. Jadi ini kalian bisa klaim ini hanya di exchange-exchange tertentu ya. Salah satunya yang ada di BingX itu. Di exchange yang lain biasanya nggak menawarkan bonus-bonus trading seperti ini. Di luar dari itu gue juga bisa rekomenin kalian ya, khususnya ya mungkin bagi yang sibuk kerja bisa nyobain fitur copy tradingnya. Ini salah satu fitur yang paling unggul ya dibandingkan exchange yang lain ya. Kenapa ya? Karena di sini dia ada conservative trader nih di sini. Kalian bisa lihat ya. Kita bisa follow trader-trader yang secara jangka panjang ya, ROI dalam 6 bulan terakhir tuh rutin memberikan kita profit. Kita bisa lihat performa dia ya di sini ya selama 6 bulan terakhir, apakah rata-rata trade dia sukses atau enggak. Jadi ini cuma disediakan oleh BingX ya. Kalau cuma sebulan biasanya bisa jadi di bulan kedua atau bulan ketiga dia rugi gitu ya. Itu biasanya banyak di exchange yang lain yang cuman kita bisa lihat sampai historinya sebulan terakhir. Cuman kalau di sini kita bisa lihat sampai 6 bulan, jadi ya kita lebih yakin lah teman ya. Apalagi khususnya bagi yang nggak gitu ahli dalam trading ya bisa follow salah satu copy trader ini juga gitu. Jadi sekali lagi ya, bagi kalian yang tertarik daftar BingX, sekalian otomatis kalian akan masuk juga ke dalam grup VIP gua. Kalian tinggal join melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, jadi siklus apa yang pengen gua kasih tahu ke kalian, bahwa ada namanya yang pertama pasti ya, ini mungkin udah sering kita ulang-ulang teman. Tapi ya kita bakalan tetap update karena reaksi market itu ya selalu berubah-berubah teman. Jadi tetap kita bakalan update, kita akan kondisikan dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Gue ngeliat ada beberapa kemiripan teman ya, ada beberapa fakta-fakta menarik yang kita bisa gali dari analisa kali ini ya. Jadi yang pertama adalah all time high Bitcoin di tahun 2023 ya. Sampai ke bottom dia ya, ini yang pasti kita ukur dari dead range dia ya teman-teman, dari all time high sampai ke bottom dia ini membutuhkan waktu 384 hari. Dan ini kita udah bahas di beberapa video yang minggu yang lalu gitu ya, dimana kita juga menemukan fakta yang cukup unik di mana all time high sampai bottom ini kurang lebih juga memakan waktu kurang lebih 1 tahun ya sampai menuju bottomnya Bitcoin balik lagi di tahun 2017. Sama seperti ini sekitar 384 hari teman-teman. Jadi kemungkinan besar memang di level 15.8 ini sudah adalah bottomnya Bitcoin gitu ya. Jadi di bulan November tahun 2022 kemarin. Setelah periode 1 tahun Bitcoin bearish ya, ada yang namanya bear market rally. Ini juga udah sering kita bicarakan, ini adalah periode bear market rally ya. Mungkin ketika bear market rally ini ya, apalagi waktu itu di all time high 2017, ketika Bitcoin mencapai level 13.000, mungkin orang kira udah bakalan langsung bull run ya, tanpa ada koreksi sama sekali gitu ya. Tetapi nggak taunya ya, namanya siklus bear market rally ternyata dia malah double bottom. Ternyata dari sini dia malah terkoreksi kembali teman-teman. Nggak ada orang yang expect tiba-tiba bakalan ada COVID and then Bitcoin langsung terjun ke level 4.000 sebelum memulai new bull run setelah halving. Sama juga seperti ini teman-teman ya, dimana ya saat ini menurut gua kita masih tetap ada di fase yang namanya bear market rally. Mungkin dari sini ketika Bitcoin ada di level 31.000, orang-orang udah nggak sabaran, udah langsung ngelong mungkin ya sampai Bitcoin menuju ke level 47 atau bahkan sampai menuju ke all time high langsung teman, tanpa adanya koreksi sama sekali gitu. Cuman menurut gua fase saat ini ya kurang lebih sama aja teman ya, apalagi kalau misalnya kita ukur dari dead range dia dari bottom teman ya sampai menuju ke wave 5 ini ya. Ini kita anggap ada 5 wave di sini ya.
Gue nggak bisa bilang Elliott Wave juga ya. Karena memang ada beberapa invalidasi, contohnya yang nomor 4 ini ada overlap ke nomor 1 ya. Kalau yang sebelumnya kan di sini nggak ada nih. 4 ini nggak sentuh sampai ke nomor 1 ini. Ini total membutuhkan waktu sekitar 246 hari. Jadi itu sekitar 6 bulan, teman. Dan lagi-lagi fakta yang menarik juga di sini kita bisa ukur, teman ya. Dari sini ke sini, ini membutuhkan waktu kurang lebih 200 hari dari bottom dia. Jadi nggak beda-beda jauh juga gitu ya. Rata-rata kita bisa asumsiin gitu ya, dari bottom sampai ke paling atas dari bear market rally ini membutuhkan waktu sekitaran 200 hari gitu ya. Yang sebelumnya ini agak lebih cepat gitu ya. Sementara juga dari bullishnya ini ke bearishnya ini dari top ke sini ya, ini kan juga lebih cepat sekitar 360 hari, ini sekitar 384. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan makin lama tuh makin banyak player yang masuk gitu. Jadi pastinya nggak akan semudah itu juga untuk membawa harga Bitcoin turun maupun naik gitu ya. Jadi ya pasti makin lama akan membutuhkan hari yang semakin banyak, semakin market grow, semakin market Bitcoin menjadi semakin dewasa, pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama juga ya. Sama seperti saham-saham top cap, ya untuk membutuhkan dia naik 10% pasti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, serta player atau whaler yang lebih banyak untuk masuk ke dalam saham tersebut. Sama juga dengan Bitcoin gitu ya, pasti makin lama akan makin lama juga gitu ya. Kalau dulu ketika harga Bitcoin cuman harganya 1-2 juta, mungkin hanya dengan 1-2 whaler aja udah bener-bener bisa mempengaruhi harga pasar gitu ya. Dari sini ya kalian lihat ini weeknya serem banget gitu. Dari level $700, 10 juta tiba-tiba langsung ke 1 jutaan ya. Ini udah pasti ulahnya whaler gitu ya. Jadi untuk bikin harga naik turun tuh pasti jauh lebih gampang. Untuk saat ini ya pastinya nggak bakalan ada wick sejauh itu ya. Tiba-tiba dari 29 tidak mendadak ada wick ke 15.000, itu hampir mustahil teman-teman ya untuk Bitcoin ya. Karena playernya juga udah jauh lebih banyak ketimbang tahun 2013. Nah, jadi apa yang gue pengen kasih tahu ya, poin kita saat ini tuh kita ada berada di mana. Yang pertama yang tadi kita udah lihat ya, yang kita udah compare, kita ada di fase bear market rally. Terus salah satu fakta menarik yang lain yang kita temuin juga di sini ada 5 wave teman-teman ya. Satu wave ini yang pertama, terus wave kedua ini koreksi, wave ketiga ini new highs lagi, wave keempat koreksi, serta wave 5 ini new highs juga. Yang nggak kalah menarik ya, kita juga mulainya nih mulai dari awal tahun gitu ya. Jadi bear market rally ini mulainya dari awal tahun Januari 2023 sampai di bulan Juli 2023 ini, possibly ini bisa berakhir teman-teman ya. Possibly ini bisa berakhir di Juli 2023. Dan kita lihat juga dari 5 wave yang kemarin, ini menariknya juga ini mulainya startnya. Nih kalian bisa lihat, startnya ini juga di Januari 2019, serta dia berakhir juga di bulan Juni 2019 gitu. Jadi kurang lebih di sekitaran pertengahan tahun ya, di bulan Juni, dan saat ini kan bulan Juli gitu ya. Jadi mirip-mirip juga gitu, cuman beda sebulan. Jadi ada potensi setelah wave 5 ini berakhir, apa yang terjadi ya kalian bisa lihat ya. Fase koreksi teman-teman ya. Ya kita nggak ngomongin tiba-tiba dia koreksi sampai ke sini. Ini kan kasus COVID kemarin ya. Ini yang bener-bener parah banget sih ya. Ini kita anggap nggak ada COVID ya, koreksi dia tuh bisa sampai berapa, kita ukur dari Fibo, teman-teman, Fibo bawah ke Fibo atas. Ini kita bisa lihat koreksi dia bisa sampai 61.8. Jadi masuk ke dalam golden ratio, teman-teman, untuk Bitcoin ya. Fibo 618 ini benar-benar golden ratio banget, karena rata-rata ketika Bitcoin menyentuh area 618 biasanya dia melakukan rebound gitu. Terus kita juga bisa lihat teman-teman ya, koreksi total dia ini mencapai level berapa? Mencapai koreksi dari wave keempat daripada Elliott Wave tersebut gitu ya. Jadi koreksi dia itu sampai di sini teman-teman ya, titik nomor 4 ini. Dan kalau misalkan kita ukur ya, kita bandingkan dengan chart yang satu ini, kita ukur aja dari Fibo bawah ke Fibo atas teman-teman ya. Let's say bahwa level 31.6 ini adalah local top untuk Bitcoin ya. Maka kita bakalan lihat Fibo 618 ini sitting berada di level 22.000 untuk Bitcoin. Well, kita nggak tahu apakah ini bakalan tersentuh atau tidak. Di level 22.000 untuk koreksi Bitcoin sebelum dia benar-benar ya teman-teman ya, benar-benar menuju ke all time high yang baru lagi gitu ya, serta memulai new bullish phase pada Bitcoin ya. Jadi ya kita tidak ngomongin bakalan double bottom juga teman-teman ya, menuju ke level 17-18 ribu lagi, kecuali benar-benar ada kasus parah ya. Kalau di tahun 2020 ya ada COVID, yang di tahun 2024 nanti kita nggak bakalan tahu ya apa yang memicu tiba-tiba Bitcoin bisa ke level 17-18. Cuman ini kita ngomongin level yang rasional aja gitu ya. Jadi level rasionalnya itu kan Fibo 618 teman ya. Sementara di titik koreksi nomor 4 ini ada di level berapa? 24.800 gitu ya. Jadi kita dapat dua info, yaitu koreksi nomor 4 dia itu ya, wave 4 dari Elliott Wave ini ada di level 24.8, sementara koreksi dari Fibo 618 ada di level 22.000. Jadi antara teman ya, antara koreksinya itu
ada di sini teman, titik nomor 4 dari Elliott Wave atau ada di level 22.000. Kalau saat ini ya, kalau untuk saat ini, kalau misalkan ini benar-benar play out ya saat ini level saat ini bahkan 25.000 ini masih agak overpriced untuk Bitcoin. Minimal untuk cicil ya, cicilnya ada di level 25.000 serta level 22.000 untuk Bitcoin gitu ya. Karena untuk di level saat ini ya, kalau misalnya kita bandingin dengan cycle sebelumnya, di level-level 29.000 ini bakalan masih agak-agak tinggi gitu ya harganya untuk Bitcoin gitu. Sama seperti ya di wave 5 yang kemarin ini kita baru mencapai koreksi ada di level 10.000 gitu ya. Sementara koreksinya kita tahu bisa sampai ke level 6.800. Jadi kita tahu Fibo 618 untuk Bitcoin serta titik koreksi yang ada di nomor 4 ini untuk Bitcoin gitu ya. Itu benar-benar match up juga dengan kasus yang terjadi saat ini di mana nomor 4-nya ada di level 25k serta Fibo 618-nya ini ada di level 218. Menariknya di Fibo 618 ini ya, ini ada support nih, kalian bisa perhatikan di sini ya. Support di tanggal 9 Februari ini ada di level 21.6 sampai di level 22.000 untuk Bitcoin. Terus kalau misalkan yang nomor 4 ini kan jelas nih, ini supportnya ada di mana? Supportnya ada di daerah resisten yang ada di tanggal 19 Februari, serta ini adalah support yang terjadi di tanggal 14 Juni juga. Jadi ini benar-benar titik temu juga ya. Jadi antara level 25 dan di level 22 untuk Bitcoin ya, itu Fibo 618-nya gitu. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalkan kita sejauh ini mengulang ya historical ya, yang dimana ya so far kita memang mengulangi historical yang ada di tahun 2017, di mana ada yang namanya bottom, setelah itu bear market rally, ada terjadi 5 wave juga ya, setelah 5 wave yang terjadi koreksi ke 618 teman-teman ya. Habis itu harusnya di sini Bitcoin naik, tetapi ternyata kena COVID dump gitu ya. Itu kan kita nggak tahu ya, itu kan ibaratnya agak ngarep gitu ya kalau misalkan bakalan terjadi COVID dump yang kedua di tahun 2024. Jadi ibaratnya kita ngomongin rasional-rasional aja ya, entah di level 25 atau di level 22 untuk Bitcoin. Cuman untuk long termnya sendiri ya pasti tetap bullish gitu ya. Pasti tetap bullish untuk Bitcoin bakalan menuju ke new all time high serta menuju ke level 2M 3M mungkinnya di bull run berikutnya gitu ya. Cuman untuk di mid termnya sendiri, untuk short termnya sendiri ya kita ngelihat mungkin bisa jadi Bitcoin bisa kena koreksi lebih dalam dulu sebelum Bitcoin bisa menuju ke level yang lebih tinggi teman-teman ya. Paling kurang lebih itu sih ya kesamaan yang bisa kita analisa ya, fakta-fakta menarik yang kita bisa dapetin di tahun ini dengan siklus yang ada di tahun 2017 yang sudah kita bandingkan. Nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Fase koreksinya ini tuh bisa sampai kapan teman-teman ya? Kalau misalnya kita ukur ya dari pertengahan tahun teman-teman ya, ini Juni 2019 sampai ke sini teman-teman ya, ini udah masuk ke Desember gitu ya. Jadi mungkin fase koreksinya itu ya bisa jadi kalau misalkan memang 31.6 ini adalah top, maka ya kita bisa ngeliat koreksi sampai menjelang akhir tahun nanti untuk Bitcoin ya. Entah Bitcoin tiba-tiba udah di level 25 atau udah di level 22.000 teman ya untuk Bitcoin pada saat itu gitu. Jadi kurang lebih itu aja teman ya, 22.000 ini juga fakta menarik lagi, ini adalah resisten juga, ketemu resist di tanggal September nih ya, 12 September 2022 gitu. Jadi paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Pasti ada level invalidasi juga ya. Kita nggak mengatakan bahwa keakurasian ini adalah 100% bahwa Bitcoin akan koreksi. Bisa jadi analisa ini invalid juga. Apa yang terjadi bila invalid teman-teman, kita mantul ke area level 31.000 lagi gitu ya. 31 sekian ya, possibly ini analisanya adalah invalidasi. Lalu Bitcoin ya menuju ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Bahwa ya so far ya 5 wave ini ternyata memang invalidate gitu ya. Cuman ya so far kan sejauh ini kan sisi saat ini ya, analisa saat ini tuh bener-bener polanya itu patternnya mirip banget dengan yang ada di tahun 2017 gitu ya. Itu aja yang pengen gue kasih tahu ke kalian ya. Tetap bisa jadi ada invalidasi juga dan bisa jadi ya kita tidak mengulangi yang lalu. Bisa jadi kita balik ke 31 and then langsung ke 40 gitu ya. Maka ya kita udah nggak bakalan banding-bandingin lagi gitu ya 5 wave yang terjadi serta correction yang ada dengan yang pada saat masa lalu gitu. Karena udah jelas beda kalau misalkan terjadi invalidasi dari analisa ini dan Bitcoin menuju ke level di atas 31.000. Paling itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.